Mister Viral nanti kita simpen dulu. Itu kalau udah mau bumper out. Oh, Mr. Viral cuma pas bumper out. Bumper out. Iya. Sama Jadi nanti simpen kalau dulu. udah mau bacaan. Simpen dulu. Jangan disimpan, ntar nyimpennya di hatinya Indra lagi. Penuh banget, Pak. Oke, sekarang Ya. sekarang kita masuk ke segmen favorit kita. Apos ke apos Ini dia Abang Juli. Abang julid, sorry Bang julid, ampun banget julid, ampun banget julid. Abang julid, sorry Bang julid, ampun banget julid, ampun banget julid. Abang julid, sorry Bang julid, ampun Bang julid, ampun banget julid. Biasanya kita hadirkan seseorang ya, bintang tamu buat ditaruh di sini kita julitin. Ya, Siapa sih? Langsung saja. Ini dia. Ih, siapa dia? Dia adalah siapa? Nita Thalia. Ya, Lu. hari ini kamu diundang buat nyanyi itu cuma bentuk perangkap awal. Sebenarnya ini Abang buat nggak mau nolongin aku apa? Aku mau dijulitin loh sama mereka. Abang nggak mau nolongin aku. Oi, Kalina trombosit lagi turun. Jangan macem-macem. Udah, jangan macem-macem. Udah, tahan gerakan itu ya. Ayo. Oke, Nita Thalia silakan boleh Silakan. duduk di bangku julid kita. Musik boleh mainkan? Teh Nita. Kan kita udah berteman. Tidak bisa, tidak bisa. Mohon maaf, di kopi viral, di kopi viral tidak ada yang namanya pertemanan. Loh, jadi kita nggak temenan? Oh enggak, tidak ada. Semuanya itu hanya settingan belaka. Gak lama-lama serem nih. Sedih ya, sedih ya. Sari, Nita Thalia. aku pegang dulu mic biar kamu nyaman. Ada satu fakta visual yang ditampilkan mengenai kamu dan hubungan dengan mantan suami dan anak. Ini dia. Kita lihat di sini, anak tidak dinafkahi mantan suami, Nita Thalia perjuangkan harta gono gini. Teh, selama ini kita tahu Teh Nita ini tipe yang sebenarnya nggak mau membongkar banyak hal. Tapi sekarang tiba-tiba cuk. Semua fakta dikeluarkan oleh Teh Nita. Alasannya apa? Karena kan dari awal itu sebetulnya kita ini ada perjanjian sama anak bahwa kita mau pisah baik-baik gitu kan. Cuman karena kenapa aku buka suara karena memang itu perlu dijelaskan ke publik karena kan awalnya bukan aku yang memulai tapi pihak sana yang memulai membuka suara dan kebanyakan hal yang mereka ungkapkan itu tidak benar gitu. Jadi aku harus ngomong ke publik bahwa yang sesungguhnya terjadi itu adalah ya seperti ini gitu. Oke, masalah tidak dinafkahi ini bagaimana sih detailnya? Karena yang kita tahu katanya penghasilannya Teh Nita selama ini 40% itu untuk suami. Apakah suami memang bertugas sebagai manajer juga yang mengatur pekerjaan Teh Iya Nita? betul. Mantan suami aku produser yang mengorbitkan aku, yang menjadikan aku menjadi seorang artis seperti sekarang ini dan dia juga manajer aku dan memang betul pembagian di manajemen itu selama 15 tahun 40% sama dia dan yang sisanya 60% yang seharusnya menjadi hak aku itu tidak bisa dimiliki sama aku juga. Oke, Nit, mumpung Nita ada di sini, ini kita sekalian klarifikasi deh. Ini kan kalau nggak salah sempat ada statement dari suami bahwa merasa Nita itu setelah sekarang ibaratnya sudah punya tempat yang stabil dalam dunia perdivaan dangdut Indonesia. Kamu tuh dianggap kadang-kadang apa ya terlalu sensual gitu loh. Suami pernah nggak memang menyatakan keberatan ini, baik dari video klip, keberadaan kamu joget di TV, dan kalau nggak salah sempat ada, kalau nggak salah ya, suami bilang maksudnya itu kan hak sebagai suami sebetulnya untuk mengingatkan gitu. Betul. Tapi Nita sendiri dianggap sepertinya kurang bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak dari sang mantan suami. Ya. Sebenarnya seperti apa sih Nit? Jadi itu adalah bentuk protes aku sama dia bahwa aku ini nggak suka dengan apa yang dia lakukan gitu. Bahwa aku ingin menunjukkan sama dia bahwa aku menjadi seorang istri ini ya aku masih cantik gitu loh. Ya. Aku masih seksi. Ya kurang apa lagi? Kenapa masih mencari cinta yang lain di luar? Itu aja sih. Jadi sebenarnya kamu berpose, bergoyang sedikit, mohon maaf, sensual itu karena ingin membuktikan kepada sang suami. Ya, karena itu adalah bentuk protes aku sama dia karena aku merasa sebagai seorang istri nggak pernah dihargai sama sekali gitu.
aku sudah ikhlas menjadi istri kedua gitu, dan itu adalah sebuah pengorbanan yang menurut aku apa ya, wanita mana yang nggak mau dimadukan gitu. Terus Tapi yang terpenting saat ini Teh Nita lega karena anak akhirnya memilih untuk ikut dengan Teh Nita. ya syukur alhamdulillah, karena memang ini yang aku harapkan, dan aku selalu berdoa sama Allah bahwa karena apa ya, kebahagiaan aku, kekuatan aku, semangat aku itu adalah anak, dan aku rela meninggalkan semua harta yang pernah aku dapatkan gitu demi apa ya, ingin hidup lebih baik. Karena menurut aku harta tidak bisa menjamin orang hidup Ya. bahagia gitu, makanya aku rela meninggalkan itu semua. Dan harta yang paling berharga buat aku adalah anak gitu, dan sekarang syukur alhamdulillah anak memang pengen ikut sama ibunya, dan ini foto kita kan tidak pernah nggak pernah memperebutkan hak asuh anak. Kita membebaskan anak untuk silakan mau pilih sama ibunya atau ayahnya, dan anak lebih milih sama ibunya karena mungkin memang dia mencari tempat yang lebih Tapi kalau mau ketemu sama ayahnya juga kamu nggak menutup silahkan, kan? aku membuka pintu selebar-lebarnya kalau memang anak pengen ketemu sama ayahnya. Dan tapi yang aku sekarang masih kepikiran sampai saat ini gitu, sudah 4 bulan lamanya anak aku tidak dinafkahi gitu. 4 bulan. 4 bulan lamanya Semenjak kamu pergi dari rumah. semenjak anak ada sama aku Sama. gitu. Jadi bukan berarti aku yang meminta nafkah, bukan, karena kita kan memang udah resmi bercerai gitu. Tapi Cuma proses namanya- pengadilannya memang udah selesai secara sudah putusan. selesai, sudah. Terus ada nggak memerintahkan hakim untuk menafkahkan anaknya? Karena kita tidak memperebutkan hak asuh anak ya, jadi cuman Jadi tanggung jawab ya, secara moral aja. gugat cerai saja gitu. Cuma kan ya seenggaknya sebagai seorang ayah, karena anak itu adalah darah dagingnya gitu, Ya. seenggaknya ada ingat Ya. sedikit saja gitu kan, sudah dipancing pun nggak ada niat baik sama sekali. Aku sih mungkin nggak mengenal langsung ya mantan suaminya Nita, hanya mungkin melihat di layar kaca aja. Tapi kalau sama Nita kebetulan kita beberapa kali ke roadshow ya Nit ya, ke banyak tempat di luar Jakarta, dan ngelihat banget bagaimana Nita Thalia ini dalam bekerja benar-benar, kalau aku pribadi ngelihatnya sangat benar-benar 100%, total banget. Sampai pernah Nita lagi nyanyi, aku nge-host, laut lagi udah mau pasang ya Nit ya, tapi Nita tetap udah banjir, tetap masih joget dan segala macam. Artinya kamu bertahun-tahun bekerja mengumpulkan ya pasti harta benda untuk bisa, kita kan namanya ibu bekerja meninggalkan keluarga supaya anak bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita dapatkan. Tapi kalau nggak salah kemarin Nita sempat datang dan sempat ngobrol sama aku, sekarang kalian justru mengontrak satu apartemen yang tidak terlalu besar, dengan semua yang kamu udah berjuang setengah mati di panggung, udah sampai kepala digoyang-goyang semua. Sedih nggak ngelihat sekarang ini anak justru tidak bisa mendapatkan apa yang udah kamu perjuangkan selama ini? Pastinya sedih ya, karena apapun yang aku lakukan, aku berjuang itu buat anak, buat Ya. keluarga gitu. Dan sekarang tinggal di kontrakan pun ya buat aku sih nggak masalah, tapi kita lebih bahagia sekarang, lebih tenang, lebih nyaman gitu. Karena ya tadi yang aku bilang itu gitu, ya memang kita semua butuh uang, tetapi ya kalau memang harta tidak bisa membuat kita bahagia gitu, juga Buat buat apa? apa Yes. gitu. Jadi buat aku sekarang nggak apa-apa, kecil tetapi berkah. Kamu sekarang dikontrakan berdua sama anak kamu? Bertiga sama adik aku yang perempuan yang dilaporkan ke polisi. Dilaporkan juga? Iya, sama Perkara apa? sama istri pertama, sama keluarga mantan suami. Oh, memang ada Jadi- perkara? Ada perkara? Di dalam. Iya, ada perkara, dan menurut aku sih itu salah sasaran ya. Dan yang aku nggak habis pikir, kok mereka tega gitu. Dalam arti gini, karena kalau sekarang adik aku kasarnya gitu ya, kalau adik aku kasarnya di penjara gitu. Ya. Sementara yang menjaga anak aku di saat aku kerja itu kan adik aku Adik kamu. gitu. Oke. Jadi semua tuh ada hubungannya sama anak gitu. Itu yang aku nggak habis pikir. Oke. Kenapa tega banget gitu sama anak itu aja. Sandrina sekarang ini sudah 17 tahun betul ya Teh ya? 14. 14 tahun. Dia bentar lagi sudah mulai mengerti nih Ya. semua
apa yang sedang dihadapi oleh orang tuanya, kemudian apa alasan berpisah dan lain-lain. Jika bisa memberikan nasihat untuk Sandrian yang mungkin sekarang sedang nonton, apa nasihat yang mau diberikan untuk putri tercinta? Nak, Bunda minta maaf. Bunda minta maaf atas semua kesalahan Bunda. Mungkin Bunda terlalu egois mengambil keputusan ini. Karena Kakak juga tahu apa yang terjadi selama ini dalam rumah tangga Bunda. Bunda berharap semoga Bunda dan Kakak bisa hidup lebih baik. Bunda minta doanya sama Kakak, biar Bunda sehat terus, biar rezeki Bunda lancar, biar bisa menafkahi Kakak juga. Karena Kakak cita-cita pengen jadi dokter, jadi Bunda harus kuat, Bunda harus selalu ada buat Kakak. Dan Bunda minta Kakak harus menjaga hubungan baik sama ayah, walau bagaimanapun adalah ayah kandung Kakak. Apapun yang terjadi kita harus hadapi sama-sama, kita harus kuat, dan Bunda sayang sama Kakak. Teh, kita selalu yakin bahwa setiap orang di dunia ini diberikan perjuangannya sendiri-sendiri itu untuk menjadi lebih baik. Ya. Satu bentuk ujian untuk bisa naik kelas. Yes, Dan benar. kita harapkan Teh Nita Aduh. apapun Iyalah. kedepannya nanti bisa menghadapi dengan baik bersama Nita dengan udah Kakak, berjuang. Yes. Sandrina. Ayo, Nita. Sehat selalu itu yang terpenting. Ya Teh ya, kita berikan support semangat positif buat Teh Nita untuk terus Amin, amin. berkarya. Aku selalu dukung juga. Kalau Nita di apartemen ada butuh apa-apa, telepon aku. Mau malam, mau siang, aku biar bisa datang ke tempat Nita. Tadi kalau nggak salah Kalina suster baru masuk. Oke, tapi gini, Teh, Itu yang sakit, terpenting, oke, kita ambil pelajaran dari yang terjadi, kita maju ke depan, move Yes. on. Itu Yes. yang terpenting ya. Yes. Iya dong. Nah, Masih cantik, pasti banyak yang... iya tuh. Yes. Tapi terlepas dari Nita mau berkeluarga lagi atau enggak, mungkin luka itu harus disembuhin dulu ya Nit ya. Supaya Bener kita lah. bisa mulai tanpa mengangkat beban dari pernikahan masa lalu. Yang penting sekarang mah fokus buat anak, kita kerja jungkir Ya. balik mah buat anak aja ya Nit ya. Supaya anak bisa dapetin, kalau si kakak pengen jadi dokter, walaupun mungkin kamu sekarang single parent, apapun deh total, yang penting si kakak bisa jadi orang. Amin, gitu ya kan? amin, amin. Tapi udah ada penggantinya Oh, luar belum biasa. sekarang? Kuat ya Nit. Nah, pertanyaan bagus tuh, Fik. Udah ada penggantinya belum? Nggak apa-apa, biar kamu tuh lebih ceria lagi. Belum. Enggak, aku kalau untuk urusan cinta kayaknya belum kepikiran ke sana karena aku pengen fokus jagain si kakak, ngurusin si kakak, pengen fokus kerja dulu. Jadi aku belum siap untuk membuka hati Loh, lagi buat laki-laki. Ini apa lain. kabarnya artikel ini, Ndra? Iya nih, ada artikel bilang Calon calon janda. janda Nita Thalia sudah pacari bule dan siap nikah Februari. Oh, Februari? Udah ada MC belum? Saya siap jadi MC-nya. Enggak, itu gosip, enggak beneran enggak ada. Oke, Nah, makeup sekarang artist. cowok kamu bule. Oh, kamu mau ikut-ikut Melanie Ricardo ya? Oke ya. Enggak, Bang, itu gosip beneran, enggak bener. Oh, Enggak ini bener, Cepet banget enggak. lah kalau Gimana sampai ceritanya? langsung ya Nit ya. Enggak, aku Cepet banget belum lah. bisa karena gini ya patah aku aja, maksudnya patah hati aku aja masih Iyalah. Iya. belum sembuh, hatinya juga masih apa ya masih Oh. trauma gitu karena 20 tahun bukan waktu yang Nit, share deh sebentar. sedikit boleh tau nggak? Jadi dalam rumah tangga kamu tuh kamu bilang kamu merubah penampilan dan segala macam supaya bisa menyenangkan suami. Betul. Ujung-ujungnya sampai akhirnya berpisah berarti trust itu pecah gitu. Karena gini, aku mempercantik diri itu Ya. karena supaya apa ya rumah tangga aku ini supaya tetap utuh gitu Oke. kan, supaya suami aku tidak melirik wanita lain gitu. Oke. Ternyata ya itu yang tadi aku bilang sebagai seorang istri, perjuangan aku sama sekali tidak dihargai gitu kan. Jadi ya walaupun sudah punya istri dua tetap ada yang lain juga gitu. Itu yang membuat aku ya Allah kok perjuangan aku ini sia-sia Sabar. semua. Oke, boleh nggak kamu juga share sama orang di luar sana yang mungkin rumah tangganya saat ini, ngerti nggak Andra? Mereka berusaha mempercantik diri supaya suami, mohon maaf nih, nggak kemana-mana tapi mungkin tidak terjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Kan itu luka tuh, itu Iya. kan menghajar psikis seorang istri gitu. Iya. Gimana untuk bisa bangkit dan percaya bahwa salahnya bukan di kita sebenarnya gitu loh. Yang pasti sih
Ya untuk mempertahankan rumah tangga ya kita harus sekuat tenaga supaya gimana caranya kita yakin bahwa perceraian itu tidak akan terjadi gitu. Itu awalnya yang ada di pikiran aku kan gitu. Aku harus sabar, aku harus kuat menghadapi semua godaan di dalam rumah tangga gitu kan. Karena menyatukan dua prinsip manusia kan berbeda kan, prinsip manusia berbeda pasti akan sangat sulit sekali gitu kan. Dan aku berjuang dan bertahan selama 20 tahun ini bukan waktu yang sebentar gitu. Aku selalu sabar dan sabar yang pada akhirnya aku sempat berpikir, ya Allah, apakah aku ini terlalu egois kalau aku minta pisah gitu kan. Dan ya mungkin ini apa yang terjadi dalam hidup aku dari dulu sampai sekarang, sampai detik ini adalah takdir dari Allah gitu kan. Jadi yang ya kalau memang ada istri-istri di sana yang merasa tersakiti atau merasa dikecewakan oleh suaminya, aku cuma bisa bilang tetap semangat, tetap kuat, percaya diri, tawakal, yakin sama Allah bahwa minta yang terbaik saja gitu. Itu yang Sabar ya. Ya, sabar ya. Nita, ya. maju terus Semangat, ya. Semangat, semangat. Jangan semangat, pernah semangat. mundur, inget si kakak, inget anak pokoknya. Ya. Nah, terima kasih Tenita. Aduh, mohon maaf, silahkan boleh berdiri lagi deh ya. Aduh, pagi-pagi ini loh. Diundang buat nyanyi, tahu-tahu malah Tapi dijulitin. banyak pelajaran loh. Iya benar, Artinya, setuju. rumah setuju, tangga setuju. yang sudah katanya setelah 5 tahun, setelah 10 tahun rumah tangga akan aman. Tidak ada kata aman ya, Nit. Ya, betul. Sampai 20 tahun pun akan tetap kita belajar Iyalah. sesama pasangan. Setuju sekali. Nah, sekarang kita akan ceria-ceria dulu boleh ya? Iya, boleh dong. Mau ceria semuanya? Sikat! Kalau begitu langsung aja deh, kita undang ini dia, Juwita Bahar. Juwita, mainkan saya. Aku pergi dari Jakarta ke Surabaya. Nenek di sana mengendarai kereta malam. Kereta berangkat. Hatiku gembira. Kereta berangkat. Hatiku gembira. Juwita Bahar. Jujur apa kabar sih? Ya Baik, ampun, jujur. alhamdulillah nggak ketemu deh. Beneran lama banget nggak ketemu kayaknya nih. Bener nggak ya? Ada satu alasan yang membuat Juju itu tidak pede tampil di layar kaca. Alasannya apa? Langsung aja, Abang Juli. Sorry Bang Juli. Ampun Bang Juli. Abang Juli. Sorry Bang Juli. Ampun Bang Juli. Ampun Bang Juli. Abang Juli. Sorry Bang Juli. Ampun Bang Juli. Ampun Bang Juli. Nah, ini serius. Sekarang yang dijulitin Juwita. Iya dong. Wah, kalau gini gue nggak ikutan deh. Kenapa? Kenapa sih? Takut diomelin. Siapa? Sama Rama, ini kan saudaranya Rama, mantan istri gue. Ini sepupu. Sepupu. Sepupunya Rama. Jadi dulu hampir Ini pernah kakak bersaudara. ipar sepupu. Kakak ipar. Terus bagaimana? Menyesal sekarang? Juwita, alasan katanya malas sekarang tampil di pertelevisian gara-gara ini dia nih ada fakta visualnya. Mainkan. Mana fakta visual? Hobi makan 7 kali sehari hingga naik 20 kg. Juwita Bahar tak pede tampil di TV. Ini Tapi mungkin bener, karena ini kalau ya. perempuan tuh gitu, Ndra. Kalau lagi naik badan, itu tuh malas tampil di TV, di panggung. Gue juga gitu kalau lagi gemuk. Cuma gue inget anak gue harus bayar sekolah, jadi udah beda juga. Tapi Ju, Bener apa, gak ya? kayaknya banyak juga sih yang ngalamin ya, mungkin teman viral juga gitu kan. Kemarin kan harus di rumah aja tuh. Karena di rumah aja nggak apa-apain ya, bentar-bentar kita Pandemi ya, ngemil Shay. ya kan. Itu alasannya apa kemarin nih Ju? 7 kali sehari. Enggak, memang aku hobi makan. Dari sebelum pandemi juga aku kayak makan bisa 7 Emang kali hobi sehari. makan Emang ya. hobi. Makanan favoritnya apa sayang? Makanan Sunda kah? Makanan Padang? Semuanya.
Indonesia. Semua Aku Indonesia. cinta. Makan Padang, makan Sunda, semuanya suka. Asal jangan makan teman ya, Say. Iya, Hati-hati ya, Say. Bukan begitu, nah Indra. Betul sekali kakak, sebagai korban kita tahu rasanya. Oke, tapi mohon maaf nih. Aduh, gue nggak enak gue yang nanya lagi. Ya udah gue nanya deh. Gini, aduh nggak enak Vicky deh. Gue nanya. Iya dong. Tapi emang sekarang Juwita tuh nggak mau apa untuk nurunin berat badan lagi, biar Wih, perform kembali lagi Tapi dia mas seperti seksis, selayaknya. semok, so what gitu. Tapi kalau gue sih Sehat. jujur ya, gue seneng cewek-cewek semok. Kalau Iya. gue gitu loh. Ah, Kalau tapi Indra Karina kurus, gimana sih lo? kan lagi Berarti lo sakit. istrinya siapa? Imajinasi. Makanya semok-semok, ngaco deh. Jo, Iya. lebih senang justru badannya sekel atau pengen kurus emang? Enggak banget sih sebenarnya dengan Iya. badan kayak gini tuh nggak pedenya parah. Oh malah nggak pede? Nggak pedenya parah aku tuh. Seksi lo padahal. Bahkan aku kayak dibilang dulu tuh kayak sombong karena aku selalu nunduk. Aku nggak mau nyapa Oh, siapa-siapa gitu. iya, Dibilang iya, sombong. iya. Tapi kalau kurus, hai apa kabar? Ya Langsung ampun, ramah iya, ya. hai, gitu. Iya, Tapi iya, Jo, iya, Kalau iya. gitu, Ramah tergantung berat badan. Keramahannya. Jo, ini jujur nggak peres-peres ya. Iya. You're beautiful gitu. Iya, Kamu banget, cantik. banget. Segini pun tuh Kalau cantik Gwendra, gitu. kalau Gwendra. Ya elah. Pakai nanya. Maaf kalau Anda bukan cantik dong. Tapi ganteng Ganteng. dong. Tapi menurut gue gini, kalau pada saat tadi Juju bilang ya, sebenarnya gini, kita mau ganti berat badan, mau turun, mau naiknya tergantung diri kita. Jangan Iya. gara-gara orang. Tapi kalau tadi Juju bilang nih, aku lebih ramah pada saat berat badan aku lebih stabil. Berarti lu ngerasa lebih confident, ngerasa lebih pede. Jadi menurut aku sih go for it kalau emang itu ngerasa kamu lebih percaya diri gitu. Iya Ju. sih, Nggak tapi apa-apa memang juga. satu yang belum bisa niat dan konsistennya Ah, itu. betul, disiplin ya sayang. Iya. Bener. Katanya Nih, sih. tanya sama ibu ini nih. Bu ini Oh, nih, iya. juaranya kalau soal disiplin ya. Nanti ya. Kita mah ini ya, Aku tuh juara lagi gendut, badannya. ini lagi naik berat badan 5 kilo, ini 60 kilo sekarang. Ini Percaya lagi- ini lagi nggak? naik sekarang? Iya, 60 kilo, tapi gue pede. Gitu, dari Sebentar, orang biasanya kalau rumah tangganya retak, itu bisa kurus. Ya, Anda malah betul. gemuk. Jadi artinya Anda apa? Karena gue lebih bahagia sekarang. Dia cerita